Seperti apa pendapat Pak Ali tentang pelayanan publik di Kota Malang, terutama yang berbasis digital atau teknologi informasi? Saya ingin bercerita sedikit ya, atau mendiskusikan terkait dengan hasil penelitian yang saya dapatkan dari tahun 2022 sebenarnya. Jadi saya membawa draft ya. Ini draft penelitian saya yang sudah diterima di Journal of Science Technology Policy Management. Ada satu antitesa yang itu dikeluarkan oleh salah satu profesor ya yang ada di Utrecht ya. Kalau tidak salah namanya adalah Albert Meyer, bahwa inovasi-inovasi yang dihasilkan baik itu organisasi publik maupun organisasi swasta itu ada sisi gelapnya. Banyak inovasi-inovasi itu yang hilang ataupun tidak sustain. Nah, ini yang ingin saya jawab di dalam penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbisik, berdiskusi bincang asik. Bersama saya Alif Rahman Al-Faruq. Saya merasa senang sekali karena berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu dosen ilmu pemerintahan yang sangat luar biasa, sangat banyak berpengalaman, yaitu Pak Ali Rozikin. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore Mas. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Sebagai pertanyaan pembuka dalam diskusi kali ini Pak, berdasarkan kepakaran Pak Ali di bidang birokrasi pemerintahan dan manajemen publik, seperti apa pendapat Pak Ali tentang pelayanan publik di Kota Malang, terutama yang berbasis digital atau teknologi informasi? Baik, terima kasih Mas Alif pertanyaannya. Jadi teman-teman yang mungkin sedang mendengarkan, saya ingin bercerita sedikit ya, atau mendiskusikan terkait dengan hasil penelitian yang saya dapatkan dari tahun 2022 sebenarnya. Jadi saya membawa draft ya. Ini draft penelitian saya yang sudah diterima di Journal of Science Technology Policy Management di bawah Emerald Publisher. Ya, penelitian ini 2 tahun yang lalu sebenarnya, tapi saya pikir masih relevan hingga hari ini. Jadi kalau ditanya bagaimana potret inovasi atau potret layanan publik yang ada di Kota Malang, secara garis besar sebenarnya sudah lumayan improve ya, lumayan banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan. Cuma ada satu poin menarik ya yang itu kemudian saya angkat menjadi penelitian ini ya, bahwa inovasi sektor publik yang selama ini kita kenal kan selalu terminologinya atau maknanya adalah positif. Ya, misalnya mempercepat, murah, kemudian fleksibel dan sebagainya. Nah, tetapi ada satu antitesa yang itu dikeluarkan oleh salah satu profesor ya yang ada di Utrecht ya. Kalau tidak salah namanya adalah Albert Meyer. Dia membuat semacam antitesa bahwa inovasi-inovasi yang dihasilkan baik itu organisasi publik maupun organisasi swasta itu ada sisi gelapnya. Ya, ada sisi gelapnya. Kenapa? Karena kadang organisasi publik ketika mau melakukan atau melaksanakan ya inovasi itu, mereka nggak melihat bagaimana kapasitas organisasi itu sendiri, bagaimana kesiapan sistem yang mereka bangun, bagaimana SDM yang mereka miliki. Nah, itu kadang tidak dipikirkan, sehingga saya meneliti di sini ya di Kota Malang itu Sampade. Jadi Sampade Innovation ya, inovasi Sampade itu adalah semacam aplikasi sistem administrasi ya, pajak yang diperuntukkan oleh wajib pajak untuk kemudian membayar pajak dan sebagainya. Nah, inovasi ini tahun 2018 hadir, tapi tahun 2021 mati. Ya, jadi hilang. Nah, ini kemudian yang saya pengen mengidentifikasi. Sebenarnya ini benar yang dikatakan oleh si Albert Meyer bahwa inovasi-inovasi khususnya di negara berkembang itu banyak yang sifatnya itu stimulasi aja ataupun sporadis saja, tapi tidak konsisten, tidak sustainable gitu. Nah, itu yang ingin saya jawab di dalam penelitian ini, Mas Alif. Dan saya pikir di Kota Malang ya, meskipun secara gradual ya inovasinya terus-menerus tumbuh, tapi juga banyak inovasi-inovasi itu yang hilang ataupun tidak sustain. Nah, inilah yang ingin saya jawab di dalam penelitian ini. Baik, tadi kan Bapak menyebutkan Sampade ini ya, dimulai tahun 2018, ya, sedangkan berakhir tahun 2022. 21. Ya.
Nah itu faktor apa saja yang menyebabkan sampah D ini berakhir di itu Pak? Oke, jadi kalau di dalam penelitian ini saya juga mengidentifikasi. Jadi kalau saya boleh cerita flashback penelitian ini ya. Jadi waktu itu kalau tidak salah ada mahasiswa ya angkatan 2017, nanti bisa ikut mendengarkan Mas Ibnu ya. Mas Ibnu waktu itu mau penelitian tentang inovasi. Nah, selama saat mereka melakukan, si Ibnu ini melakukan penelitian, saya lagi baca-baca tentang artikel tadi, tentang penelitiannya si Albert Meyer. Nah kemudian saya tawarkan kepada Mas Ibnu itu, Mas, kalau Anda meneliti tentang inovasi, saya pikir sudah banyak ya, karena kan penelitian itu kan nyari novelty ya. Nah dimana kalau kita meneliti ya, jadi ada proses diskusi antara dosen dengan mahasiswa, dengan dosen dengan mahasiswa pembimbingan ya, untuk meneliti tentang sisi gelap ya. Sisi gelap itu ya termasuk nanti faktor-faktor apa saja yang kemudian menjadikan inovasi ini gagal, kita identifikasi. Jadi kalau nggak salah judul skripsinya si Mas Ibnu ini adalah mengidentifikasi. Nah dari proses skripsi itulah saya berusaha melengkapi dan memodifikasi ya, terkait dengan kenapa kok inovasi ini berhenti. Nah, dari kontekstual itu yang kemudian saya tarik ke dalam teori, ada 10 ya yang disampaikan oleh Albert Meyer. Tetapi kalau saya kontekstualisasikan di dalam inovasi sampah D ini, kalau nggak salah muncul 5 atau 6 faktor ya, yang itu membuat ya kenapa inovasi ini berhenti. Misalnya yang pertama adalah ya organizational capacity tadi ya. Kapasitas organisasinya tidak siap ya, tidak siap, sehingga ya ketika ada inovasi itu kan sesuatu yang baru Mas. Jadi terminologi public sector innovation adalah sesuatu yang baru dalam manajemen publik ya, yang itu berdampak kepada masyarakat gitu. Nah kapasitas organisasi ini menentukan ya, cara pandang, cara pikir, kemudian bagaimana pengelolaan inovasi itu sendiri, bagaimana budgetingnya sendiri gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sistemnya juga tidak siap ya, bagaimana sistem ya, kemudian sistem itu bagaimana menjalankan inovasi sektor publik, dalam hal ini adalah sampah itu. Nah itu yang membuat kira-kira gagal. Kemudian ada lagi ketika ada inovasi baru ya, biasanya kan ada turbulensi Mas. Ketika ada sesuatu yang inovasi ya, baik itu sistem, baik itu SDM, anggaran dan sebagainya. Nah, itu tidak dipikirkan oleh policy maker. Ya. Jadi dalam hal ini saya pikir semua inovasi yang ada di Indonesia ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi banyak toh. Di dalam paper ini saya menjelaskan ada 27.000 aplikasi berbasis teknologi ya, yang diberikan atau yang disampaikan oleh Kemenko ya, yang itu merugikan anggaran negara. Nah kenapa? Karena modelnya ya, kalau istilah sekarang mungkin FOMO ya Mas. Jadi ikut-ikutan ya, satu organisasi bikin inovasi, sehingga banyak sekian inovasi itu yang justru tidak terintegrasi. Nah itulah problemnya ya. Dan itulah yang terjadi di sampah innovation. Saya pikir mereka tidak memikirkan maturity, kematangan organisasi dalam menjalankan inovasi itu, tapi yang penting bikin dulu aja gitu. Nah sehingga akhirnya apa ya, gagal. 2021 inovasi ini berhenti. Nah inilah temuan menarik yang saya di dalam penelitian ini pun ya, ketika menerbit ini juga berdebat dengan editorial internasional ya, kenapa berhenti gitu kan. Termasuk kalau di dalam artikel ini saya juga mengidentifikasi inovasi yang ada di daerah di Indonesia ya, semuanya pemerintah daerah itu justru bisa menjadi celah korupsi. Kenapa ya? Biasanya inovasi itu diambil dari pihak ketiga, vendor ya. Kemudian ya begitulah, ada deal-deal dan sebagainya. Nah sehingga apa? Inovasi yang awalnya ya, target awalnya adalah untuk membuat semacam gaya baru, inovasi baru ya, untuk dalam melaksanakan pelayanan publik ya, melayani masyarakat dan sebagainya, ya justru tidak sampai tujuan itu. Kenapa? Karena ketika proses penganggaran dan sebagainya ada pola-pola korupsi yang justru itu jadi celah baru ya. Jadi celah baru itu maksudnya begini Mas, jadi
jadi cara baru gitulah ya, jadi cara-cara baru untuk mendapatkan rent seeker tadi, untuk mendapatkan korupsi itu. Jadi saya pikir ada banyak sekali Mas, kenapa yang membuat inovasi itu berhenti. Tapi yang paling penting adalah menurut saya adalah organizational capacity, termasuk maturity itu ya, maturitas atau kematangan organisasi itu. Jadi karena tidak matang, kemudian ikut-ikutan tadi ya, tidak dipikirkan bagaimana bagaimana SDM saya mampu apa enggak, bagaimana anggaran saya, tapi pokoknya aja jalan inovasi, sehingga ya jalan inovasinya just 1 year 2 year ya, untuk 1 tahun 2 tahun aja, tapi setelah itu ya hilang atau habis. Nah itu yang menarik. Jadi bagaimana inovasi sektor publik di Indonesia itu banyak yang unsustainable. Tapi saya kepikiran gini Pak, kan tadi Bapak bilang 27.000 aplikasi ya. Nah kenapa mereka itu nggak dijadikan satu saja untuk multifungsi kayak gitu Pak? Iya. Jadi sebenarnya ini juga ada kesalahan sistem ya. Maksudnya sistem itu pemerintah daerah membuat inovasi itu tidak serta-merta karena bikin aja, karena juga ada tuntutan. Tuntutannya melalui apa? Secara legal, formal, melalui apa? Undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah itu yang saya juga jelaskan di sini. Jadi pemerintah daerah melakukan inovasi itu bukan asas untuk menyelesaikan satu permasalahan di daerahnya ya, tapi juga ada karena tuntutan, ada peraturan, ada undang-undang, ada instruksi peraturan menteri dan sebagainya untuk melakukan inovasi. Nah sehingga 27.000 itu ya salah satu sumbangsinya karena kontribusi pemaksaan dalam tanda kutip ya, pemaksaan oleh undang-undang, oleh peraturan perundang-undangan, sehingga ya karena memenuhi asas legal ya, untuk memenuhi undang-undang dan sebagainya ya bikin. Nah itulah yang kemudian tidak dipikirkan juga oleh pemerintah pusat. Nah mungkin beberapa bulan yang lalu ya Presiden sudah mengatakan ini 27.000 ini harus diintegrasikan. Ya, kalau dalam konteks SPBE ataupun Smart City itu namanya adalah interoperabilitas. Jadi bagaimana data itu bisa data sharing. Nah ini yang mestinya juga ada di daerah juga. Bisa enggak pemerintah daerah just one application aja, satu aplikasi saja yang mencakup seluruh layanan, itu jauh lebih efektif dan penganggarannya juga lebih efisien. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, baik ini lebih ke hidden story-nya terkait dengan penerbitan artikel ini ya, bahwa ini kan penelitian tahun 2022, ada 2 tahun ya kurang lebih. 2 tahun ini proses berjalannya artikel ini, pernah Mas satu sudah mau diterima itu sama top jurnal di bidang public administration di Emerald juga gitu ya. Kalau nggak salah nama jurnalnya itu adalah Transforming Government People Process ya, itu Q1. Nah sudah mau diterima tapi di detik terakhir tiba-tiba editor-in-chief-nya menolak. Nah ini yang mungkin bagi teman-teman yang sedang berjuang di skripsi ataupun berjuang dengan hal-hal yang lain lah, intinya jangan menyerah. Saya contohnya ini artikel saya tidak menyerah 2 tahun. Kalau orang mungkin 2 tahun untuk menerbitkan satu artikel aja, saya pikir wasting time ya, menghabiskan waktu. Tapi kalau menurut saya enggak, karena ini artikel ini sangat layak untuk diterbitkan dan itu membahas isu-isu kekinian ya, bahwa banyak inovasi di Indonesia yang tadi saya bilang FOMO aja, ikut-ikutan aja, sehingga ya justru menghabiskan banyak anggaran dan itu jadi celah korupsi juga gitu ya, karena ada vendor ketiga dan sebagainya. Itu mungkin yang hidden story yang bisa diambil teman-teman ya nanti buat skripsi dan sebagainya. Pak, tadi kan ada daerah itu istilahnya dipaksa atau terpaksa membuat aplikasi tersebut. Kenapa nggak daerah itu mentrainingkan suatu organisasi biar mereka paham tentang cara mengoperasikan sistem tersebut, Pak? Nah itu sekali lagi juga problem kita ya, karena bisa jadi, ini saya bilang bisa jadi ya, organisasi membuat inovasi itu juga bagian dari KPI. Tahu KPI ya? KPI itu adalah Key Performance Index. Jadi satu organisasi dikatakan berhasil if you have create one innovation gitu kan. Nah itu yang mungkin bisa jadi itulah yang menjadikan organisasi publik
termotivasi atau terdorong untuk melakukan inovasi, dan dia tidak melihat bagaimana kapasitas organisasinya. Meskipun ada yang mengatakan ya nanti ketika sistem itu dibuat saya juga akan melakukan training dan sebagainya, itu tidak cukup ya. Saya bilang tidak cukup kenapa? Ya itu hanya user atau operator, itu hanya operator aja. Terus usernya masyarakat kan juga perlu diberikan edukasi juga. Nah, kita lihat di Sapa Innovation itu juga begitu. Jadi ketika inovasi ini dihadirkan, masih ada proses mekanisme yang manual. Jadi kan ada dua cara nih. Kau mau pakai yang digital ya, online atau manual, masih oke semua di Sapa Innovation. Terus ngapain bikin Sapa Innovation? Jadi pertanyaan kan begitu. Nah, kenapa? Karena karakteristik masyarakatnya belum bisa siap juga semua gitu kan. Nah, itu yang mungkin perlu dipikirkan. Kalau digital digital, tapi kita perlu memikirkan ya apakah masyarakat kita ini sudah siap atau belum. Dalam proses pembuatan sistem Sampade ini, apakah masyarakat itu dilibatkan atau tidak, Pak? Oke. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi banyak ya sebenarnya, tidak hanya penelitian ini sebenarnya mengeneralisir. Saya bilang mengeneralisir karena oke lah bahwa penelitian saya yang saya lakukan ini hanya di Sampade, konteks satu inovasi saja. Tapi saya boleh memastikan, saya hampir pastikan hampir semua mostly ya inovasi yang ada di pemerintahan kita itu lebih pada proses pendekatannya adalah top down. Ya artinya top down tahu ya. Jadi ya pemerintah bikin inovasi, you mau tidak mau gitu, siap tidak siap ya inilah yang perlu kita lakukan. Nah, itu yang terjadi. Padahal dalam konteks inovasi ya, bagaimana co-production, ada satu teori ya, co-production, co-creation itu mengatakan satu organisasi dalam mengkreasikan sesuatu termasuk inovasi itu akan lebih bagus ketika mereka melibatkan masyarakat. Sekali lagi masyarakat ini kan jadi objek dan subjek tentunya. Nah, kalau itu kemudian loss of democratic control, artinya si Albert Mayer mengatakan begitu ya, terminologinya loss of democratic control, itu ya bisa jadi nanti ketika inovasi itu sudah tercipta, sudah dilaksanakan ya masyarakat, ya itu tadi ada proses penerimaannya dulu, sosialisasinya dulu. Coba kalau dibalik dulu ya, ketika mau dibikin, nah proses inkubasi, proses dialog, proses co-creation bersama, pemahaman bersama itu dibuat, terus baru oke gitu ya, deal, kita buat inovasi, itu mungkin akan jauh lebih, penerimanya akan jauh lebih besar dibandingkan mau nggak mau bikin, you tidak siap atau siap tidak siap, ini inovasi saya yang saya lakukan, dan ini inovasi yang saya bikin, nih silakan dipakai. Nah, kan kayak begitu tuh. Kayak ibaratnya saya boleh contohkan tuh, kayak anak ngasih duit ke bapak ngasih duit ke anaknya gitu lah ya. Dia nggak nanya kebutuhannya berapa gitu, pokoknya dikasih aja. Kalau bapaknya kaya ini kan jadi repot, kasih 10 juta padahal sebenarnya kebutuhannya hanya 3 juta. Ya kalau anaknya pintar, kalau anaknya tidak pintar kan akhirnya apa? Diboros, habisin toh. Nah, kalau yang pintar mungkin ditabung untuk yang lainnya. Tapi kalau yang enggak pintar mengelola keuangan kan akhirnya apa? Ya dihabiskan 10 juta. Ya bapakku ngasih 10 juta kan gitu. Nah, itu yang mungkin loss of democratic control, artinya top down tadi, inovasi yang sifatnya top down. Ya karena sekali lagi apa Mas, tuntutan tadi, inovasi yang dituntut secara legal formal oleh undang-undang atau peraturan, yang itu kemudian organisasi yang tidak siap ya akhirnya apa ya, cepat-cepat bikin. Pak, menurut Bapak ada nggak daerah di Indonesia yang berhasil menjalankan sistem Sampade ini selain di Kota Malang kayak gitu? Sebenarnya banyak sekali ya inovasi. Jadi Sampade ini kan khusus di Kota Malang. Nama itu kan macam-macam namanya. Cuma mekanisme atau sistemnya ya banyak sekali ya, banyak sekali sistem yang itu memudahkan dalam proses perpajakan, banyak sekali. Nah, kalau konteks mana, daerah mana yang berhasil, saya pikir kota-kota besar yang lain misalnya Surabaya, Jakarta, kemudian Makassar itu lebih
lebih berhasil ya. Karena sekali lagi kita perlu melihat karakteristik of society itu ya. Bagaimana karakteristik masyarakatnya itu. Ya, ketika karakteristik masyarakatnya itu sudah bagus ya, mau apapun inovasinya ya, itu akan diterima. Dan sekali lagi Sampade Innovation ini kan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak oleh masyarakat kepada pada pemerintah ya. Nah kalau Sampade ini mudah, orang mau bayar pajak mudah Pak ya. Ini kan ada pajak restoran, ada pajak reklame ya, Sampade Innovation ini ya. Kemudian ada pajak bumi bangunan dan sebagainya, itu akan ya, penerimaan pajak akan semakin bagus gitu Mas. Setelah melihat sisi gelap sektor inovasi, itu bagaimana saran Bapak untuk membentuk pelayanan publik yang ideal, termasuk dalam bentuk teknologi informasi dan digital? Baik, jadi kalau saya boleh, jadi di dalam penelitian ini ya, saya memberikan semacam theoretical contribution dan practical contribution ya, bahwa ketika kita mau membuat satu inovasi publik, tadi ya saya sampaikan ya, perlu kita pikirkan bagaimana kapasitas organisasi yang kita punya dan bagaimana institutional arrangement. Institutional arrangement itu adalah kerangka kelembagaan kita itu bagaimana. Nah, banyak inovasi yang tadi gagal dan sebagainya karena kerangka kelembagaannya tidak kita identifikasi sehingga ya gagal, begitu kan. Nah, ke depan saya di penelitian ini mengatakan secara praktik ya, policy maker dalam membuat inovasi itu harus dipikirkan matang-matang betul. Jangan hanya bikin inovasi saja ya. Karena akhirnya nanti begini, negara-negara maju itu membuat inovasi itu ada proses R&D Mas, R&D yang sangat panjang sekali ya, research and development ya, R&D itu. Nah, itu prosesnya sangat panjang sekali. Jadi itu prosesnya panjang, tapi begitu diluncurkan, impactful. Nah, di Indonesia terbalik ya, bikin aja inovasi dulu, nanti learning by doing gitu, atau nanti sambil jalan. Nah, itu sebenarnya kurang bagus ya, secara teoritik ya. Dan di dalam penelitian ini saya juga memberikan saran secara konseptual bahwa peneliti-peneliti lebih banyak memberikan insight bahwa inovasi itu punya impact, punya dampak positif. Tapi mereka tidak memikirkan bagaimana dampak-dampak negatif yang bisa saja timbul, bisa saja muncul karena ada loss of implementation. Jadi ada beberapa yang kurang dalam implementasi. Nah, ini penelitian ini berusaha untuk menjelaskan itu. Saya berharap penelitian ini nanti bisa disitasi, bisa dibaca oleh banyak orang. Ya, meskipun nanti ketika terbit saya pikir nih artikel ini nanti subscription ya, jadi tidak bisa semua orang bisa mengakses. Tapi kalau nanti mungkin di YouTube nanti ini, di podcast ini nanti ada link atau mungkin kontak email atau nomor ketika butuh artikel ini ya, nanti saya kirim. Karena saya pikir ini adalah diskusi yang menarik ya, artikel yang menarik ya, bukan membanggakan karya saya, bukan, tapi ini relevansi yang sedang saat ini terjadi. Saya di sini saya mengatakan ada misalnya ancaman hacker itu kan karena digital tadi, kemudian banyak aplikasi menghabiskan banyak anggaran dan sebagainya. Itu kan yang saat ini terjadi di Indonesia. Begitu Mas. Terima kasih Pak Ali atas sama-sama pendapatnya, atas masukannya di dalam podcast Berbisik kali ini. Jangan lupa saksikan terus kegiatan kita di podcast Berbisik. Nantikan terus kegiatan selanjutnya. See you next time.